Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam pembelajaran PPKN. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan membahas materi bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu memahami perkembangan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia dengan benar. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas poin B, yaitu tentang prinsip-prinsip kedaulatan. Kali ini kita lanjutkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan. Perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan. Fase yang pertama yaitu demokrasi parlementer antara tahun 1945 sampai 1959. Pada pelaksanaan demokrasi parlementer, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, di mana pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai pada masa pemberlakuan UUD-S tahun 1950, demokrasi parlementer masih dipertahankan. Namun pada kenyataannya, demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret yang dinamakan Dekret Presiden, yang isinya pertama, membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Sedangkan fase yang kedua itu adalah demokrasi terpimpin antara tahun 1959 sampai 1966. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, Presiden menafsirkan terpimpin, yaitu pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang puncaknya perebutan PKI pada tanggal 30 September 1965 atau terkenal dengan G30 SPKI. Beberapa penyimpangan yang ada di antaranya, pertama, Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. 2. Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960
karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960 dan Presiden membentuk DPR-GR pada tanggal 24 Juni 1960. Penyimpangan ketiga, pengangkatan Presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3 garis miring MPRS garis miring 1963. Selanjutnya, keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat hingga mengajukan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura, yang isinya 1. Bubarkan PKI, 2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI, yang ketiga, turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Untuk fase pelaksanaan demokrasi yang ketiga, yaitu demokrasi Pancasila, tahun 1966 sampai 1998. Dalam demokrasi ini, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan, karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat. Tetapi, bila tidak dicapai mufakat, maka pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara. Kita lanjutkan untuk keunggulan demokrasi Pancasila. Yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Fase yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila masa reformasi antara tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan yang tidak demokratis. Bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat tergantung kepada beberapa hal berikut. Yang pertama, komposisi elit politik. Yang kedua, desain institusi politik. Yang ketiga, kultur politik. Dan yang keempat adalah peran civil society atau masyarakat madani. Demikian materi kita pada pembelajaran kali ini. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan secara langsung. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.